Banyak orang masih percaya kalau kuliah itu tiket bagi hidup yang lebih baik. Masuk universitas, lulus jadi sarjana, terus dapat kerja bagus, gaji stabil, dan masa depan yang cerah. Tapi realitanya nggak semudah itu. Di luar sana, makin banyak lulusan S1 yang justru nganggur. Bukan karena mereka malas atau nggak punya kemampuan, tapi karena sistem yang selama ini dijanjikan ke mereka ternyata nggak nyiapin mereka buat dunia nyata. Setiap tahun, ribuan sarjana baru dilepas ke pasar kerja yang sempit, stagnan, dan nggak banyak berubah. Sementara dunia berubah cepat dan banyak kampus belum mengejar. Kurikulumnya ketinggalan, jaringannya lemah, mental lulusannya pun masih banyak yang kejebak gengsi, dan industri di Indonesia sendiri belum cukup progresif buat nampung potensi besar mereka. Masalah ini lebih kompleks dari sekedar kurang usaha atau salah jurusan. Ada banyak lapisan yang bikin lulusan S1 di Indonesia seolah jadi pengangguran terdidik. Nah, di video kali ini gue bakal bahas satu persatu dari sisi pendidikan, budaya, sampai struktur ekonomi yang bikin mereka mentok. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Dari kecil, banyak orang udah dicekokin satu narasi yang kedengarannya mulia. Kalau mau hidup enak, harus sekolah tinggi, lulus SMA, lanjut kuliah. Habis kuliah, hidup katanya bakal lebih stabil. Tapi kenyataannya, makin kesini, makin banyak lulusan S1 yang ngerasa kayak ditinggal sendirian di tengah jalan. Udah kuliah bertahun-tahun, ngerjain skripsi sampai stres, lulus dengan gelar sarjana. Tapi habis itu, dunia kayak nggak butuh mereka. Bukan cuma soal lapangan kerja yang sempit, masalahnya lebih ke ekspektasi. Dari awal, kuliah udah dijual sebagai jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Padahal industri nggak bisa jamin semua lulusan bakal langsung dapat tempat. Kampus tiap tahun nyetak ribuan sarjana, tapi dunia kerja nggak tumbuh secepat itu. Akhirnya yang ada, gelar sarjana jadi kayak kartu identitas saja, nggak otomatis bikin hidup lebih layak. Yang bikinnya banyak dari mereka ngerasa udah ngikutin semua aturan, udah patuh sekolah, udah kuliah, udah lulus sesuai target. Tapi pas masuk ke dunia kerja, malah bingung mau ngapain, kayak gak ada arah. Dan itu bukan salah mereka sepenuhnya. Soalnya dari awal, sistem udah bikin mereka percaya kalau jadi sarjana pasti gampang dapat kerja, dapat gaji yang tetap, bisa bantu keluarga, dan hidup lebih terjamin. Tapi nggak pernah ada yang bilang kalau kenyataannya nggak semulus itu. Setelah lulus, mereka bukan cuma dituntut buat kerja, tapi juga buat langsung naik level hidup. Dituntut biar nggak kalah sama teman-teman seangkatan yang udah duluan kerja atau pamer pencapaian. Tekanan sosial makin besar, sementara peluang makin kecil, dan ini bikin banyak lulusan makin down. Udah usaha nyari kerja, ditambah lagi ngerasa gagal memenuhi harapan banyak orang. Di sisi lain, perusahaan sekarang juga nggak melulu lihat ijazah, yang dilihat itu skill, pengalaman, dan portofolio. Tapi banyak lulusan yang gak siap sama realita itu. Mereka ngandelin ijazah, padahal dunia kerja udah berubah. Sayangnya, gak semua sadar harus adaptasi. Banyak yang nunggu lowongan yang cocok sama jurusan, padahal dunia luar gak peduli sama nama jurusan. Inilah kenapa banyak lulusan S1 akhirnya cuma jadi pengangguran terdidik. Bukan karena mereka gak niat, tapi karena dari awal mereka dibentuk sama harapan yang gak sesuai kenyataan. Dibentuk buat percaya bahwa kuliah pasti bikin hidup lebih baik, tapi gak pernah disiapin buat ngadepin fakta kalau dunia nggak akan langsung nerima mereka cuma karena punya gelar. Selama cara pandang ini nggak berubah, selama pendidikan masih dianggap jaminan hidup sukses, bukan proses beradaptasi dan tumbuh, masalah ini bakal terus keulang. Angka pengangguran terdidik makin naik, frustasi makin banyak, dan generasi yang katanya berpendidikan malah makin nggak punya tempat di dunia kerja yang sekarang. Pemerintah sering muncul dengan janji-janji soal penyediaan lapangan kerja. Salah satu yang paling sering digunakan yaitu target menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam periode jangka menengah. Di atas kertas, angka ini kelihatan besar dan meyakinkan. Tapi kalau dilihat lebih dekat, pertanyaannya sederhana. Lapangan kerja macam apa yang dimaksud? Karena di realitanya, yang tumbuh kebanyakan justru jenis pekerjaan dengan kualitas rendah. Upah minimum, gak ada jenjang karir, gak butuh skill tinggi. Dominan di sektor informal atau kerja kontrak lepas yang gak kasih jaminan apa-apa buat masa depan. Jadi, meskipun angka kelihatan naik, kualitasnya nggak bikin kondisi hidup orang-orang jauh lebih baik. Dan buat lulusan S1 itu bukan solusi, karena mereka nggak sekedar nyari kerja, mereka nyari ruang untuk berkembang. Nggak sedikit dari mereka yang masuk kuliah dengan harapan bisa dapat pekerjaan yang layak dan stabil. Tapi lapangan kerja yang tumbuh justru seringkali nggak butuh pendidikan tinggi. Di sektor digital, kreatif, atau teknologi, peluangnya kecil dan persaingannya ketat. Sedangkan industri besar yang harusnya bisa menyerap banyak tenaga kerja, malah stagnan. Belum
ada inovasi serius, belum ada ekspansi besar-besaran yang relevan sama perkembangan zaman. Janji 19 juta lapangan kerja juga gak nyentuh akar masalah ketimpangan antara pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah jarang ngebahas soal link and match yang konkret antara lulusan dan kebutuhan pasar. Gak ada roadmap yang jelas soal gimana ngebangun ekosistem kerja yang sehat berlulusan perguruan tinggi. Yang ada malah kebijakan setengah hati yang gak nyentuh akar, cuma main di angka bukan kualitas. Yang lebih miris, narasi ini kadang dijual buat kampanye atau pencitraan, tapi nggak dibarengi dengan perombakan serius di sistem pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan insentif bagi industri untuk berkembang lebih inovatif. Akhirnya, lulusan S1 tetap jadi korban dari janji kosong yang kedengarannya megah, tapi nggak menjawab keresahan mereka. Kalau pemerintah serius soal pengangguran terdidik, seharusnya bukan cuma bangga dengan angka, tapi mulai bicara soal struktur, soal arah industri, reformasi pendidikan, konektivitas antar lembaga, dan keberpihakan pada sektor-sektor baru yang bisa menyerap tenaga kerja intelektual. Karena tanpa itu semua, angka 19 juta cuma jadi headline. Di lapangan, S1 tetap bingung mau kerja apa. Di banyak kepala, kuliah masih dianggap sebagai tujuan akhir, sesuatu yang harus dicapai bukan dijalani. Yang penting lulus, yang penting dapat ijazah, selesai. Dari awal masuk kuliah, banyak mahasiswa cuma ngejar itu, nilai bagus, skripsi kelar, wisuda, lalu foto pakai toga. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan penting yang jarang ditanya. Selama kuliah, sebenarnya mereka berkembang jadi apa? Banyak yang akhirnya lulus tapi nggak ngerti cara nyari peluang, nggak ngerti bikin portofolio, nggak bisa ngomong di depan umum, nggak tahu gimana cara negosiasi, kerja bareng tim, atau bahkan sekedar komunikasi yang efektif. Skill-skill yang sekarang justru paling dibutuhin di dunia kerja, malah nggak dapat porsi yang layak di ruang kelas. Karena sistem kuliahnya lebih fokus ke soal ujian, tugas makalah, dan hafalan teori. Masalah ini bukan soal malas belajar, tapi soal arah belajarnya. Mahasiswa sibuk ngejar nilai A, bukan ngejar pemahaman. Sibuk nyari cara cepat ngerjain tugas, bukan nyari makna dari tugas itu sendiri. Bukan proses membutuhkan pola pikir. Padahal di luar sana, yang dibutuhin bukan cuma gelar, tapi kemampuan adaptasi, problem solving, dan cara berpikir kritis. Ironisnya, banyak kampus juga nggak nyiapin ruang buat belajar hal-hal yang kayak gitu. Sistemnya terlalu kaku, satu arah, dosen ceramah, mahasiswa nyatet, gak ada diskusi yang mendalam, gak ada proyek kolaboratif, gak ada tantangan yang nyata yang bikin mahasiswa keluar dari zona nyaman. Semua serba administratif, mahasiswa yang nanya banyak yang kadang dianggap ribet, yang aktif di luar malah dibilang gak fokus kuliah. Jadi akhirnya banyak yang lulus tanpa pernah benar-benar ngerti potensi diri mereka. Gak tahu mereka kuat di mana, bisa ngembangin apa, atau cocoknya kerja di bidang apa. Mereka cuma lulus, titik. Setelah itu bingung, mau lanjut kemana, mulai dari mana, dan harus ngapain. Pendidikan tinggi seharusnya jadi alat buat bantu orang nemuin jalannya sendiri, alat buat belajar berpikir, merespon masalah, dan berkembang dalam berbagai situasi. Tapi karena dari awal diposisikan sebagai tujuan hidup, semua jadi kayak ritual formalitas. Dan ketika udah lulus, barulah mereka sadar bahwa dunia luar gak peduli soal nilai IPK atau judul skripsi. Dunia kerja cuma pengen tahu satu hal, bisa kerja atau enggak. Selama pendidikan tinggi masih dilihat sebagai akhir dari perjuangan, bukan awal dari perjuangan baru, maka hasilnya akan terus sama. Banyak lulusan yang keluar dari kampus dengan tangan kosong, bawa ijazah tapi nggak bawa arah, bawa gelar tapi nggak bawa skill, dan ujungnya mereka nyangkut di titik yang sama, yaitu pengangguran terdidik yang nggak ngerti harus mulai dari mana. Banyak lulusan S1 yang sebenarnya punya potensi besar, tapi justru kejebak di satu hal yang sering gak disadari, yaitu gengsi. Mereka lulus dengan gelar sarjana, terus ngerasa harus kerja di tempat yang kelihatan pantas, kerja kantoran, ruang ber-AC, pakai kemeja, bawa laptop, pokoknya yang kelihatan profesional dan sesuai ijazah. Makanya pas ngeliat lowongan yang gak sesuai jurusan, atau pekerjaan yang kelihatannya biasa aja, banyak yang langsung gak mau. Mereka ngerasa itu bukan buat mereka, padahal buat banyak orang, justru dari pekerjaan kayak gitu, mereka bisa mulai belajar dunia kerja yang sebenarnya. Bisa mulai bangun pengalaman, relasi, dan mental buat survive. Tapi karena ngerasa itu nggak level, mereka milih nunggu. Dan nunggu itu bisa makan waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Bukan karena gak ada kerjaan, tapi karena semuanya disaring lewat rasa gengsi. Rasanya malu kalau lulusan kampus malah kerja di tempat yang gak ada hubungannya sama jurusan. Takut dilihat gagal, takut disindir keluarga, takut dibilang sia-sia kuliah mahal-mahal. Padahal zaman sekarang dunia kerja udah gak lagi berjalan di jalur yang lurus. Banyak orang sukses dari jalan yang muter-muter, mulai dari kerja kecil-kecilan, pindah-pindah bidang, belajar sambil jalan. Tapi karena narasi harus kerja sesuai gelar masih kuat, banyak lulusan akhirnya stuck. Mereka nunggu kerjaan impian yang belum tentu datang, dan selama itu mereka gak ngapa-ngapain, gak dapat pengalaman, gak bangun skill baru, gak nyambung ke siapa-siapa. Masalahnya dunia kerja itu keras. Perusahaan gak peduli lulusan mana atau IPK berapa. Kalau gak punya jam terbang, ya dianggap belum siap. Dan satu-satunya cara buat punya jam terbang, ya dengan kerja, mulai dari manapun yang bisa. Tapi kalau udah gengsi dari awal,
Kesempatan itu dilewatin terus, akhirnya jadi lingkaran setan. Makin lama nganggur, makin susah buat mulai, makin gak pede, makin ketinggalan. Gengsi ini juga gak muncul sendirian, lingkungan ikut nyumbang. Ada tekanan sosial dari keluarga, tetangga, bahkan media sosial. Orang disuruh kelihatan keren, kelihatan sukses, kelihatan sibuk. Gak boleh kelihatan turun level, padahal justru kerja dari bawah itu sering bikin orang lebih tangguh dan realistis. Tapi karena semua keburu pengen kelihatan berhasil, banyak yang akhirnya kehilangan momen penting buat tumbuh. Kalau terus-terusan kayak gini, yang rugi bukan cuma individu, tapi generasi secara keseluruhan. Karena terlalu banyak yang nunda mulai dari bawah, dan semuanya nunggu posisi yang udah nyaman. Padahal posisi itu makin sedikit, makin kompetitif, dan makin gak pasti. Sementara peluang yang real, yang bisa dimulai kapan aja, justru ditinggalin cuma karena kelihatan gak cocok sama ijazah. Kalau sistem pendidikannya belum bisa ngasih bekal yang siap pakai, setidaknya mentalnya harus siap buat adaptasi. Tapi kalau udah lulus saja masih malu buat belajar dari bawah, ya susah buat bisa naik. Karena di realitas sekarang, karir gak ditentukan dari mana mulai, tapi seberapa cepat lo bisa bertumbuh dari titik manapun lo berada. Masalah lulusan S1 yang nganggur bukan soal siapa yang salah satu-satu, bukan cuma soal mahasiswa, kampus, atau industri, tapi soal sistem yang udah lama mandek dan gak pernah bener-bener adaptif. Kita udah terlalu lama percaya kalau kuliah cukup buat jadi jaminan hidup, padahal kenyataannya jauh dari itu. Kalau kita mau keluar dari lingkaran ini, semuanya harus mulai berubah. Cara pikir soal pendidikan, cara kampus nyiapin lulusannya, sampai cara industri nyerap tenaga kerja. Karena kalau nggak ada yang dibenerin dari akarnya, generasi selanjutnya cuma akan ngulang pola yang sama, lulus, bingung, dan nyangkut. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.